warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antasari semuanya, lama tak jumpa. Tingkatkan like, subscribe, dan komen di YouTube channel kita ya. Hari ini kita dalam rangka memperingati wisuda ke-82 tahun 2024, kita menghadirkan mahasiswa inspiratif untuk berkunjung ke podcast kita ya. Ada Maulana, sarjana agama, dan juga Rahma Yunita, sarjana sosial. Yeay. Assalamualaikum, selamat datang di podcast. Waalaikumsalam. Oke, Maulana, asalnya dari mana? Asal dari Amuntai, Bu. Nah, Di daerah Desa Sapala, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke. Di sana bisa dikatakan di lingkungan daerah rawa, Bu. Nah, di sana juga pekerjaan masyarakat seperti mencari ikan, peternak kerbau, bahkan ada yang membuat rumah walet di sana. Jadi kalau kelihatan dari atas itu seperti gedung-gedung yang tinggi. Gitu. Jadi maksudnya ini saya belum pernah nih pergi ke daerah Paminggir ya tadi kau bilang. Daerah Desa Sapala, Paminggir. Kecamatan Paminggir. Itu tuh saya pernah lihat tayangan di YouTube dan televisi gitu ya. Itu yang di atas air itu? Iya benar, Bu. Dulu kan pernah juga masuk di televisi RCTI kalau nggak salah tahun 2017. Itu dilaksanakan acara kerbau rawa. Di situ acara pekerjaan lokal yang ada di desa sana, seperti ayam, purun, di sana ada purun. Jadi bener ya, tinggal di atas air. Di atas air. Dan rumah pun rumah panggung, Bu. Rumah panggung semuanya di situ. Rumah panggung. Jadi kemana-mana naik perahu? Bukan, Mbak, ada jembatan. Sebagian setengah desa dan juga jalan, cuma sekedar jalan tanah gitu ya. Akses buat dari desa Sapala tadi, di rumahmu tadi ke kota, jalan besar gitu jauh nggak? Kalau dari dermaga Danau Panggang itu naik kelotok sekitaran 1,5 jam. Baru kamu nemu tanah, baru sampai ke kota Danau Panggang atau kecamatan Danau Panggangnya. Oke, jadi kamu naik kelotok dulu? Naik kelotok dulu, Bu. 1 atau jam? Speed. Oke, 1 jam ya kamu naik kelotok untuk bisa sampai ke daerah yang betul-betul tanah. Iya, Bu. Tanah aja gitu? Tanah aja. Oke, baik. Ini nanti kita ngobrol banyak lagi ya. Maulana. Rahma Yunita, dari mana nih? Dari Banjarmasin, Bu. Di Banjarmasin, deket ya, tetangga ya. Oke, kamu tinggal di Banjarmasin di Jalan Tuk Tiram Darat, Gang Bunga. Oke, yang mau datang boleh kan? Oke, nih kalau Maulana itu anak berapa? Ulun anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak Ulun, kakak saya, Ibu, itu 2 orang cewek, perempuan, dan adik perempuan juga. Oke. Jadi saya yang cowoknya sendiri. Oke ya. Baik, Kak. Kalau Yunita, Rahma Yunita? Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama. Kalau kamu anak ketiga dari 4 bersaudara. Nih saya tanya dulu, nih udah berapa banyak sarjana di keluarganya? Alhamdulillah, kalau dilihat dari keluarga saya pribadi menjadi sarjana pertama dari keluarga. Sarjana pertama tidak pernah ada karena latar belakang abah mama itu dari pondok pesantren yang lokal, Bu, atau bisa dikatakan yang bukan modern, Bu. Nah, jadi abah ulun itu sebagai penyuluh agama di desa juga. Jadi latar belakangnya bukan dari sarjanawan ataupun dari akademisi. Oh gitu. Penyuluh agama PNS dong? Non PNS, Bu. Non PNS, honorer juga. Oh gitu. Mamamu kerja apa? Kalau mama sebagai keluarga rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan mungkin kerja sampingan kayak jualan nasi biasanya kalau di bulan puasa. Oke. Gitu ya. Oke, kalau Rahma Yunita? Bapaknya? Bapak Ulun nih, Bu, kerjanya sopir di Trisakti, sopir truk. Pelabuhan ya? Iya, pelabuhan. Pusok, truk pusok. Iya, kayak yang gede itu. Oke. Kalau mama ibu rumah tangga. Mama juga berjualan juga, tapi mama tuh kayak freelance aja kalau disuruh buat orang kecamatan di Banjarmasin Barat itu untuk membuat kacang kribo. Nama mama itu kacang kribo. Nah, itu
dibuat, ditaruh di sana, di stand di sana. Oh, kalau ada pesanan. Ini kalau ada pesanan dari orang kecamatan gitu. Oke. Ini saya tanya dulu nih, seneng dong ya sudah wisuda, akan wisuda, Akan wisuda, calon wisuda Bu. calon wisudawan dan wisudawati. Saya seneng kan? Senang Senang banget Bu. Rasa syukur apalagi sebagai keluarga yang pertama sarjana, sangat bersyukur dari keluarga agar bisa mendapatkan motivasi dari keluarga yang selalu support, selalu mendoakan sampai di jenjang kuliah ini. Oke, kamu gimana kesannya? Kan pasti capek ya, Capek. kuliah. Usaha dan pengorbanannya kan luar biasa ya. Luar biasa Ibu. Oke. Apalagi jauh merantau Bu. Mau jauh. Ini kalau Maulana itu program khusus ulama, program studi agama-agama. Studi agama-agama. Studi agama-agama ya kan, program studinya. Itu program khusus ulama kan beasiswa. Beasiswa alhamdulillah di tahun 2020 itu ada pendaftaran online. Nah, di sana dibuka pendaftaran sebagai mahasiswa program khusus ulama. Di sana kalau nggak salah kemarin ada kisaran kurang lebih 100 mahasiswa yang daftar dari 3 jurusan Bu. Yang pertama dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, akidah filsafat Islam, dan studi agama-agama. Nah, di sana dicari 30 orang mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa program khusus ulama. Dan alhamdulillah ulun pribadi mendapatkannya. Termasuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Ini program khusus ulama berarti ini udah calon ulama nih. Masyaallah. Iya kan harus mempertanggungjawabkan gitu kan ya, ini program khusus ulama. Nah, kalau Rahma Yunita gimana? Ini program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau ulun mendapatkan beasiswa juga seperti Maulana. Ulun mendapatkan beasiswa Basnas Cendekia tingkat nasional. Sempat beberapa kali gagal dalam beasiswa. Pernah nyoba berkali-kali? Pernah Ibu. Apa aja tuh? Nyoba apa aja pernah? KIP pernah. DI pernah juga. Prestasi kita. Dan itu nggak dapat. Dapatnya di Basnas. Dapatnya di beasiswa Basnas. Tapi nasional. Masya Allah. Itu tidak nyangka sama sekali Bu. Seuinan ini satu UIN gitu yang diwawancara. Dapat. Lulus Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya berarti kan jatuh bangun, kegagalan berkali-kali itu sebetulnya bukan gagal. Niat baik Bu, untuk meringankan beban orang tua. Amin. Pasti Allah lancarkan, yakin itu. Nih, ini kan dua-duanya beasiswa. Alhamdulillah. Kayak di UIN Antasari berarti peluang untuk dapat beasiswa tuh mudah. Luar biasa. Mudah ya. Jadi kalau kata orang, kuliah mahal, kata siapa ya? Enggak ya. Mungkin kata-kata orang yang belum tahu bagaimana perjuangannya mencari beasiswanya. Jadi enggak selamanya tentang ada duit semua lancar. Gitu ya. Pasti ada perjuangan dulu usaha kita untuk mencari informasi atau mencari beasiswa dari perguruan tinggi maupun dari luar Bu. Jadi perlu keaktifan dari sendiri ya. Nah ini juga jadi motivasi ya buat sobat Antasari semuanya yang ada di rumah sana, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama gitu ya, sebetulnya kesempatan untuk beasiswa di UIN Antasari itu terbuka gitu. Dan jangan lupa ini sedang dibuka pendaftaran beasiswa KIP Pintar. Jangan lewatkan kesempatan gitu. Sambil kerja nggak kuliahnya? Kalau saya sambil kerja juga. Sambil kerja. Kamu sambil kerja juga? Sambil kerja juga. Mengganggu nggak? Sama sekali. Sebenarnya mengganggu, cuman ini kewajiban juga nih kuliah. Kerja juga kewajiban. Kalau nggak kerja kemana uangnya Bu? Kemana kuliah? Niat tulus Bu, hendak wisuda karena hendak gelar tadi Bu, di keluarga kededa, jadi belum ada. Ulun jadi pertama contoh lah motivasi untuk adik-adik ulun yang lain gitu. Karena kamu anak pertama tadi. Pertama. Perempuan semua lagi. Masya Allah. Ini saya tanya dulu ya, ini kalau Maulana kerjanya apa? Kerjanya sebagai kru wedding organizer Bu, di lokasinya di Banjarbaru. Tapi biasanya kalau jobnya atau kerjanya tuh ada yang di Banjarmasin, di Matapura, bahkan di Banjarbaru juga ada. Itu kan tergantung yang nikah. Tergantung yang nikah mau di mana kan gitu. Jadi kamu udah kerja di wedding organizer sejak tahun 2022 sampai 2024. Yang sekarang ini masih gitu ya. Dan itu membantu finansial. Ketika
dan juga mengisi waktu luang kan di hari weekend Bu, di hari weekend. Minggu. Oke. Jadi setidaknya dapat masukan dari diri sendiri supaya tidak santai-santai di hari libur kuliah. Oke, jadi ibaratnya lebih baik bekerja daripada santai, dan ini mengisi waktu juga kan, belajar ya. Oke, kalau kamu Rahma kerja apa? Kalau ulun itu ngajar di sebuah rumah tahfiz, ngajar juga kalau hari Minggu. Ulun sekarang ngajar di sekolah tilawah Al-Quran di Belitung. Kalau ngajar rumah tahfiz di Playover sini Bu, dekat UIN. Jadi kalau pulang kuliah, kalau pulang bimbingan gitu, sekalian ngajar. Terus pekerjaan ulun juga Bu, seorang penyair hapsi dan juga penyanyi gambus Bu. Jadi gini ya, ibaratnya ini betul-betul integrasi nih ya kan. Jadi ya kan, hapsian iya, nyanyi gambus iya gitu ya, lalu kemudian syahril Quran juga iya gitu, tahfiz Quran juga. Insya Allah. Jadi kamu mengamalkan ilmunya di situ. Alhamdulillah. Ya kan kata orang begini, kalau tahfiz nggak boleh nyanyi gitu. Tergantung ya, tergantung niatnya. Pakaiannya kan juga Bu. Betul. Iya, ulun ditutup lah auratnya gitu pada saat menyanyi. Jadi dalam artian begini, kita berkarya tapi tidak menyalahi. Iya, betul. Itulah UIN Antasari kan memang mengakomodasi itu dan mengajarkan itu ya, kita berpikiran dan bersikap moderat gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang tahfiz gitu ya, lalu kemudian eksklusif gitu. Mandang dengan ekstrim. Iya, kan kita anti yang seperti itu. Kita tidak ekstrim gitu. Ini menarik ini, di satu sisi hapsian, di satu sisi gambus, di satu sisi tahfiz juga, tapi gambus juga. Dan itu jadi mata pencaharian gitu. Hobi Bu, hobi jadi cuan. Betul itu. Kan kalau kita bekerja, kalau kita senang itu kan malah enak. Iya, enak Bu, enak benar. Jadi ini kalau dibandingkan kalian berdua ini sebetulnya tidak ada waktu kosong. Pasti bisa juga kolaborasi nanti gambus sama jangan-jangan pernah ketemu di boleh tuh. Ini ya yang bosnya wedding organizer. Oke, ini ngobrol-ngobrol kita. Ini kawan-kawan semuanya ada prestasi nih, saya lihat kalau Maulana itu duta generasi berencana. Duta generasi berencana Bu. Belum menikah tapi kok jadi duta. Duta generasi berencana ini kita sebagai wadah Bu, wadah bagi remaja yang usianya dari 17 tahun sampai ke atas, minimal 25. Jadi duta genre ini mewadahi remaja agar tidak terjerumus dari kenakalan remaja, pranikah, dan terjauhkan dari nafza, narkotika, dan obat-obatan lainnya Bu. Jadi maksudnya generasi berencana itu bukan sosialisasi tentang keluarga berencana gitu ya. Tapi untuk lebih kepada menjaga generasi muda untuk terhindar dari nafza, seks bebas dan sebagainya. Apalagi yang sekarang kan stunting juga Bu. Stunting ini termasuk satu poin dari program kerja duta genre agar daerah kabupatennya turun stuntingnya. Jadi mengedukasi anak-anak, mengedukasi ibu-ibu yang sedang hamil, itu program kerja yang dilakukan oleh duta genre. Itu kamu lakukan sejak tahun 2021 Bu. Menjabat tahun 2021. Jadi itu kamu terbiasa untuk datang biasanya ke tempat-tempat masyarakat, sosialisasi, bahkan biasanya ada pelatihan-pelatihan juga Bu, yang diadakan oleh kantor BKKBN provinsi biasanya. Berarti ini pergaulannya luas juga ini. Alhamdulillah. Ini selain itu kamu juga jadi duta studi agama-agama. Studi agama-agama. Buat apa tuh? Ini prodi kamu? Ini sebagai brand ambassador studi agama-agama dan pertama kali dibuat di tahun 2022. Kenapa? Sebagai putra putri studi agama-agama yang pertama dan bisa mensosialisasikan atau memperluas jaringan dari pandangan studi agama-agama di masyarakat Bu. Ini duta studi agama-agama ini kemana aja dia? Ngapain aja? Pernah dulu kami sosialisasi ke Plehari Bu, di pondok pesantren, pernah di Banjarmasin, pernah juga di Man 1, Man 2, pernah kemarin waktu saya menjabat di tahun 2022. Dan juga membantu kegiatan kampus, kegiatan himpunan mahasiswa jurusan juga Bu, sebagai
MC, moderator dan sebagainya. Oke, jadi kamu nih sibuk juga ya. Alhamdulillah. Ini angkatan 2020. 2020. Sama juga dengan Rahma. Oke. Oke, kalau Rahma ini prestasinya tingkat nasional Syahril Quran. Alhamdulillah. Coba ceritain. Musabaqatul Quran yang tingkat nasional, Ulun pernah mewakili Antasari Banjarmasin di tingkat nasional cabang Syarhil Quran yang diadakan oleh Universitas Sari Mulia pada tahun 2021. Di cabang Syarhil Quran itu Ulun sebagai tilawahnya. Tilawah. Itu juara? Juara 2, alhamdulillah. Uin juga sangat mengapresiasi gitu kepada anak-anak MTQ nih Musabaqatul Quran. Itu prestasi kamu. Oke. Di MTQ ini sudah lama nggak kamu? Sudah, Ibu. Ulun bisa ngaji tilawah ini dari kelas 6 SD 10 tahun yang lalu. Dari SD? Dari SMP itu sudah mewakili SMP tingkat provinsi sampai tingkat provinsi. Kalau sampai tingkat nasional, sama nih universitas juga alhamdulillah sampai tingkat nasional. Kenapa tertarik sama MTQ? Tertarik itu karena yang pertama tadilah hendak bisa membaca Al-Quran dengan merdu. Itu tujuannya. Kata mama, sudah punya bakat suara, kenapa kan dikembangkan? Lalu siapa tahu rezekikan dari situ, kata mama. Dari dipanggil orang ngaji, ternyata orang lihat Ulun bisa gitu ya mengaji. Ditanya orang, bisa menyair juga? Bisa, langsung dimasukkan ke grup hafsi. Dari situ Ulun, jadi kalau ada grup job maulid Rabiul Awal ini, jadi menyair, mengaji, Bu. Double, Bu, kan jadinya pro. Jadi ini ya, hapsi itu jadi profesi. Alhamdulillah, Bu. Ini lagi bulannya nih. Ini Bu bulannya. Ini sobat Antasari kalau mau ngundang boleh nih. Lagi bulannya nih, konser di mana-mana. Oke, selain hapsi tadi kamu gambus juga? Penyanyi gambus. Jadi aktivitas itu. Kalau penyanyi gambus Ulun sudah diundang sampai Kapuas. Pernah jauh banget masuk ke dalam, gimana tuh daerahnya lupa. Banyak orang Jawa di situ. Gitu. Masya Allah, satu kali nyanyi itu waktu di situ 1 juta, Bu. Itu buat kamu semua? Buat Ulun sendiri. Wah, saya ganti profesinya nih juga. Bisa, Bu, privat sama. Lumayan ya. Ini kadang-kadang pikiran orang kan gini, kalau dibilang gini, kalian kan sudah bekerja, sudah dapat duit. Kan kadang orang bilang begini, kan udah enak megang duit, ngapain kuliah lagi? Itu gimana? Kok masih mau nerusin sampai selesai? Kalau saya pribadi, Bu, lebih mencari pengalaman dulu di waktu kuliah. Jadi ketika kita waktu kuliah sudah bertahun-tahun masuk organisasi, berbagai teman yang kita berkomunikasi. Di sana kita dapat teman baru, Bu, pengalaman baru, relasi baru. Jadi pengalaman kita nih bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan, Bu. Salah satunya tadi wedding organizer, ada satu mengaplikasikan ilmu saya, Bu, ketika berorganisasi. Nah itu alasan si Maulana. Kalau Rahma kenapa kok masih mau lanjut kuliah? Kan banyak itu 1 juta dapat. Nanti kalau kamu kerja sehari belum tentu dapat 1 juta. Itu gimana? Kalau mama itu ya cita-citanya nih punya anak yang sarjana, karena mama itu dulu nikah gitu ya umur 20. Nah, sedangkan cita-cita mama itu jadi dokter, sudah lulus gitu ya. Universitas sudah lulus tes, ternyata mandek gitu. Nikah. Nah, jadi untuk meneruskan gitu perjuangan mama jadi sarjana. Mama kan misalnya kuliah gitu ya. Kuliah aja, kalau Ulun kuliah sambil kerja. Harus beda kayak itu dari mama. Nah ini kalau ya tadi kebanyakan orang kan kayak gitu. Contoh mahasiswa kita kalau sudah bekerja itu terbengkalai. Iya, betul, Bu. Terbengkalai. Nah, ini kawan-kawan masih tetap lanjut sampai sarjana. Iya, gitu. Tepat waktu, Bu. Tepat waktu. Alhamdulillah. Karena bisa kita katakan, Bu, organisasi dengan akademis ini kita katakan sebagai kaki kanan dan kaki kiri. Ketika kaki kanan kita bisa merealisasikan, misalkan ikut organisasi. Nah, sebagai organisasi sebagai kaki kiri. Kaki kiri, kalau kita terus berorganisasi, terus mencari pengalaman di organisasi, maka
akademisi pun juga kita diimbangkan dengan akademisi kita. Jangan sampai sibuk-sibuk berorganisasi tapi lupa dengan perkuliahan. Jadi kalau kita sama-sama berjalan jadi seimbang berjalan. Nggak bisa kanan aja gitu kan, malah pincang. Iya, pincang ya kan. Jadi harus beriringan, kiri dan kanan gitu ya. Jadi kan luar biasa tantangannya. Saya banyak menemukan para mahasiswa yang sudah bekerja, rata-rata kebanyakannya mereka jadinya tidak menyempatkan diri untuk menyelesaikan perkuliahannya gitu. Kamu tetap lanjut ya? Alhamdulillah. Tapi pasti ada tantangan dong kuliah. Pasti, Bu. Kendala. Oke, boleh diceritain nggak? Siapa yang mau cerita dulu? Kalau saya pribadi, Bu, kendalanya mungkin dari finansial kita dulu. Karena keluarga dari yang sederhana aja dan tidak selalu tercukupi lah. Jadi tantangan kita sebagai anak yang pertama juga lelaki, maka harus berpikir ke depan, Bu, supaya kedepannya juga bisa kita buktikan kepada orang tua bahwa anakmu ataupun kita bisa diberikan manfaat. Bahkan antara dua orang tua bisa kita menjadi yang sukses. Jadi tanpa dua orang tua, tanpa support orang tua, kita tidak bisa dapat mencapai ke pendidikan yang tinggi. Kalau Rahma gimana? Kalau ulun tantangannya waktu sih dan finansial. Oke, gimana tuh? Boleh bagi nggak? Kalau waktu itu, kalau ulun semisal nih ada tugas, itu harus bela-belain begadang. Begadang. Sementara kamu kerja? Sementara kerja, kuliah, kerja, tugas. Apalagi waktu skripsian kemarin, Masya Allah, kantung mata, Bu. Tapi tidak apa-apa, Bu, demi gelar. Gelar. Tantangan yang lebih kalian hadapin kayaknya hampir pesimis gitu, ada nggak yang bikin kalian kesulitan gitu, kendala ketika dalam perkuliahan dulu? Kendala dalam kuliahan kalau dirasakan sekarang mungkin ya dari menulis skripsi tadi, Bu. Kita berusaha ngejar waktu, ngajar deadline dari dosen, setelah konsul revisi lagi, mungkin itu salah satu gerakan kita atau usaha kita supaya lulus tepat waktu. Oke. Kalau Rahma gimana? Kalau ulun tantangan ulun tadi, kendalanya ada nggak? Kendalanya konsul Banjarbaru, Bu, Dospem ulun. Ulun kan kuliah di Banjarbaru dari semester 5 di Banjarbaru sudah. Jadi konsul ke Banjarbaru, alhamdulillah, Bu, ulun mempunyai kepala sekolah yang di Rumah Tapis ini sangat pengertian terhadap ulun. Pengajar bandel ibaratnya, Bu, ya. Karena jam ngajar itu terserah mau ulun. Masya Allah. Jadi jurun ulun nih diberi kemudahan oleh Allah. Melalui jam ngajar tadi tetap ngajar, Bu, tetap kuliah juga. Sudah minta izin ulun nih ke Banjarbaru kuliah, dan ternyata diizini sendiri. Jadi ulun setiap Sabtu ngajar. Nah, itu tantangan ulun kalau konsul tadi itu ke Banjarbaru. Kalau kan ulun 2 dospem nih, Profesor Khairuddin dan Bapak Mabrur. Bapak Mabrur di Banjarbaru dan Profesor Khairuddin ada di Universitas Muhammadiyah. Jadi lumayan cukup jauh. Ujung-ujung. Ujung ke ujung nih. Ya, tapi tidak masalah. Dalam artian gini, itu bukan kendala yang bisa dijadikan alasan untuk menunda selesai. Gitu kan ya. Oke, pernah ada kejadian nggak di dalam hidup kalian gitu ya, yang kayaknya aduh menyerah aja deh gitu, karena kan ada biasanya kita ada di titik yang seperti apa gitu, gimana? Pernah? Kalau merasa di titik terendah, Bu, titik terendah bagi ulun itu pada saat melihat orang tua ulun pisah. Gitu. Oke. Jadi mama sama abahmu sudah tidak bersama lagi. Kamu melihat itu? Iya, melihat. Sejak kapan? Sejak pas 6 SD. Kecil sekali ya. Berarti saat itu adik kamu anak pertama. Iya. Berarti adik-adikmu lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Jadi dalam artian kamu besar sekarang hanya dengan mamamu. Ulun sudah kerja dari Man, Bu. Jadi dari Alia kamu? Iya, dari Alia sudah kerja. Jadi pulang ke sekolah itu jam 4, ngajar malam, Bu, habis maghrib. Sampai jam 10, Bu. Sampai jam 10 malam? Nyapu-nyapu di Rumah Tapis itu bersihkan. Jam 10 baru pulang ke rumah. Malam? Tugas nih. Itu 1 minggu pun. Jadi itu sudah dari Alia kamu lakukan? Dari Alia melakukan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang.
berat sekali hidup menjalani. Iya. Bagi-bagi Bu pikirannya. Itu mamamu berjuang sendirian untuk finansial 3 anak berarti? Tiga-tiganya sama mama semua? Iya. Oke. Ada ketemu sama bapakmu? Ada. Iya. Ada. Jarang sih Bu. Jarang. Soalnya kan Abah tulak-tulak juga, sok berterakan. Oke. Kalau Ulun kan juga sibuk juga kan. Jadi kalau Abah itu menelpon kayak tuh kadang-kadang tak angkat, kayak tuh ada hauran tadi Bang. Seharian dari pagi kuliah, ngajar sambung ke nama Hapsi malamnya. Ini saya maaf ya jadi nanya hal-hal yang kamu boleh tidak jawab kalau saya bertanya ya. Jadi ini kalau dibilang ini kalau kamu orang tua masih ada dua-duanya. Jadi dalam artian perjuangannya cukup ini nih. Kalau kamu perjuangannya jauh ya karena merantau. Kalau kamu tantangannya karena tadi single mother tadi ya. Oke. Tuh gimana rasanya, kan Abah nggak ada. Kamu besar bersama mama gitu kan, pasti melihat gitu ya bagaimana mama menaruh harapan yang besar buat kamu menjadi orang yang sukses. Ulun tuh kayak memegang apa ya, beban yang berat gitu Bu. Adik banyak gitu ya. Mama gitu. Jadi Ulun kada malu Bu begawi tuh Bu. Sempat ketemu kawan waktu nyanyi gambus gitu. Malu sih, cuman ya mana lagi Bu kayak itu nah. Jar kawan, kereda waktu biasan makawanan. Jar kawan. Gitu. Sampai disambat kawan di pada kawan kayak itu. Jar ulun ikam nyaman, jar ulun kayak itu. Kamu kan merasakan jadi aku kayak itu. Ulun pernah juga tabrakan Bu, pada tahun 2021 waktu Covid itu pada. Tabrakan akhir 2020 tuh tabrakan. Mau tingkat provinsi Bu ke Tanah Bumbu, MTQ. MTQ nasional tingkat provinsi di Tanah Bumbu cabang Syariul Quran. Mau latihan kesabilan terus ditabrak mobil. Kendaraan hancur, HP ulun hancur. Pada saat itu kuliah Bu, masih UPB-nya asrama. Iya, itu baru kan 2020 tadi ya? Akhir. Itu kan berarti masih jadi maba. Ini maba. Asrama UPB Bu. Full itu kegiatan. Tabrakan. Ya, kendaraan hancur, kendaraan hancur gimana gitu lah, mencari kabar biasa kuliah ini lah Bu. Iya kan online kan online pada saat semuanya itu online. Jadi jarun berdoa sama Allah tahajud gitu, ya Allah jarun dari petunjuk. Ini bingung kemana mencari duit kesan nukar HP-nya nah. Ini minta tolongnya long kawan, kalau ada apa-apa kabari lah ulun. Kalau ada tugas kabari ulun, isi laptop aja sebuting lagi. Dan ternyata Allah berjalan, Allah kasih juara 1 di tingkat provinsi tadi. Alhamdulillah. Tahun 2021 bulan April itu pengumumannya kan MTQ-nya. Baik, pengumumannya sudah 2021 itu bulan April juara 1 cabang Syariul Quran, mendapatkan hadiah 30 juta. Alhamdulillah. Beli HP, beli kendaraan, duit hasil itu tadi. Jadi kamu percaya banget ya? Percaya Bu, Tuhan tuh pasti bantu gitu. pasti. Cuman ikhtiarnya kita aja lagi. Buat atau enggaknya Bu juga. Sempat mau menyerah nggak tadi? Sempat Bu. Sempat kayak ini jujur aja Bu, kada di ongkos ya Abah lagi. Sejak bercerai itu tidak? Jarang gitu nah Bu. Jarang. Jadi memang penghasilan itu dari mama. Dari MTQ sama mama. Mama tuh kan jualan kacang itu freelance aja juga Bu, kayak terkadang ada terkadang kada. Kalau ada pesanan aja ya. Oke, ini saya minta maaf ya, jadi mengungkit luka lama kamu gitu ya. Karena itu sobat Antasari semuanya, kita belajar ya inspirasi dari Rahma Yunita gitu ya, tidak untuk menyerah dalam perjuangan hidup ini gitu. Ini udah wisuda nih, tanggal 21 nanti wisuda. Ada pesan nggak yang mau disampaikan ke kawan-kawan mungkin yang belum lulus kuliah atau adik-adik, mungkin bisa disampaikan ke kamera ini? Bagi teman-teman yang belum sampai
sudah maupun yang belum masih ngerjain skripsi ataupun maba-maba tahun 2024 tetap semangat kuliahnya, tetap fokus dengan tujuannya, impiannya, maka selesaikanlah apa yang kalian mulai. Itu. Oke, ya, oke. Rahma, silakan. Kalau dari Ulun, semangat dan jangan pernah menyerah. Ulun yakin Allah tuh pasti bantu. Itu moto hidup Ulun tuh bulah, selagi mampu lakukanlah. Lakukan terus ya. Lakukanlah. Ulun yakin Allah tuh pasti bantu. Jadi buat adik-adik semua semangat pokoknya. Tetap bersemangat ya. Jangan pantang menyerah. Oke. Ya, tiba saatnya kita nih nggak kerasa ngobrol ya. Ini buat kamu semuanya berdua gitu, kami ucapkan terima kasih sudah berhadir di podcast ya. Buat kalian juga tidak hanya memotivasi orang lain, tapi juga saya kasih motivasi buat kamu berdua, semoga sukses terus gitu ya, tetap berikhtiar melakukan yang terbaik gitu ya. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini ya terus melakukan yang terbaik buat hidup kita. Semuanya trial and error. Ya kan? Semuanya trial and error di hidup kita ini. Jadi kita tetap terus berjuang. Kapan istirahat itu ya ketika kita sudah tiada nanti. Ya pada hakikatnya itu. Sukses ya buat kalian berdua. Saya minta maaf tadi agak touching ya pembahasannya. Oke, jumpa lagi sobat Antasari semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube kita ya. Untuk mendapatkan info-info terbaru terkait dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.